Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Yang kami hormati Bapak Insinyur Tri Mulyono MT, selaku dosen mata kuliah Fisika Terapan, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Firly Farizayansi dari kelas B. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok saya, yaitu kelompok 3B, yang akan membahas materi terkait momentum dan impuls. Anggota kelompok saya terdiri dari Nabila Eka Putri, Elvina Aludia, Ivan Maulana, dan Kaina Faza Nadila. Baiklah, langsung kita mulai saja. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Backgroundnya mati nih, coba. Boleh langsung ke slide selanjutnya. Momentum dan impuls. Mungkin slide selanjutnya. Baik, selain ini akan saya serahkan kepada Saudari Kaina. Kepada Saudari Kaina, atas waktunya kami persilakan. Terima kasih Saudara Firly. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang pengertian momentum. Definisi momentum dalam fisika adalah ukuran kesulitan untuk memberhentikan gerak suatu benda. Momentum merupakan besaran vektor. Makin sulit menghentikan benda, maka makin besar momentumnya. Arah momentum adalah searah dengan arah kecepatan. Secara matematisnya adalah P sama dengan M dikali V. Dengan P itu momentum, M-nya massa benda, dan V-nya kecepatan benda. Yang kedua ada hubungan impuls dan momentum. Hukum 2 Newton. Slide-nya sebelumnya. Baik, saya ulangi. Yang kedua ada hubungan impuls dan momentum. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa gaya yang dibuat pada suatu benda besarnya sama dengan perubahan momentum, beban persatuan waktu. Impuls merupakan hasil kali besar skalar selang waktu. Dengan besaran vektor gaya, arah impuls searah dengan mata angin. Sekian dari saya. Boleh slide berikutnya. Yang ketiga ada impuls sama dengan perubahan momentum. Impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda. Dengan rumus F dikali delta T sama dengan mv2 dikurang mv1. Dengan F itu gaya, mv-nya itu massa benda, berarti mv2 itu massa benda 2, mv1 itu massa benda 1. V-nya itu kecepatan, V1-nya kecepatan benda 1, V2-nya kecepatan benda 2. Delta T-nya itu selang waktu kontak. Rumus momentum dan impuls. Yang pertama ada impuls, itu memiliki 4 rumus. Rumus impuls yang pertama adalah F dikali delta T, lalu ada M dikali A dikali delta T, lalu yang ketiga ada massa M dikali Vt dan dikurang V0 dibagi delta T lalu dikali delta T. Yang keempat, M dikali Vt dikurang V0 sama dengan M dikali Vt dikurang M dikali V0 atau sama dengan delta P. Lalu di sini juga ada rumus momentum, yaitu
momentum sama dengan M dikali V, lalu rumus kecepatan adalah IT dikurang V0 dibagi delta T, dengan F-nya itu gaya, M-nya itu massa benda, I-nya impuls, delta T-nya itu selang waktu kontak, P-nya itu momentum, VT-nya itu kecepatan akhir, V0-nya kecepatan awal, delta P perubahan momentum, A-nya percepatan. Sehingga dari rumus-rumus yang barusan itu kita dapatkan impuls sama dengan perubahan momentum. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Kaina atas presentasinya. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nabila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Maaf, kok nggak ada suaranya ya? Iya, sebentar Mas, lagi ada kendala. Nah, Saudari Nabila. Di mana Saudari Nabila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Eka Putri dari kelompok 3B. Sebelumnya mohon maaf karena tadi ada sedikit kendala. 4. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum sama dengan jumlah momentum benda-benda sebelum dan setelah tumbukan tetap. Selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda tersebut, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka momentum total sebelum tumbukan sama dengan momentum total setelah tumbukan. Berikut ini adalah contoh perhitungan. F1 sama dengan min F2. F1 dikali T sama dengan min F2 dikali T, impuls yang terjadi selama T, M1 dikali F1 dikurang F1 sama dengan min M2 dikali F2 dikurang F2. M1 dikali F1 tambah M2 dikali F2 sama dengan M1 dikali F1 tambah M2 dikali F2. Keterangan F1 sama dengan gaya aksi, F2 sama dengan gaya reaksi, T sama dengan selang waktu kontak, M1 sama dengan massa benda 1, M2 sama dengan massa benda 2, F1 kecepatan benda pertama sebelum tumbukan, F2 kecepatan benda kedua sebelum tumbukan, F1 kecepatan
benda pertama setelah tumbukan, F2 kecepatan benda kedua setelah tumbukan. 5. Jenis-jenis tumbukan. 1. Tumbukan lenting sempurna. Tidak ada energi kinetik yang hilang. Hukum kekekalan energi mekanik dan momentum berlaku. 2. Tumbukan lenting sebagian. Energi kinetik berkurang selama tumbukan. Hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku. 3. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Kehilangan energi kinetik terbesar. Hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku. Slide selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Nabila atas presentasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Boleh ke slide selanjutnya. Satu, tumbukan lenting sempurna. Di sini energi kinetik sistemnya adalah tetap, dan di sini merupakan penggambaran dari kasus-kasus tumbukan lenting sempurna pada saat sebelum tumbukan dan saat tumbukan dan setelah tumbukannya. Slide selanjutnya. Pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi mekanik. Energi kinetik total yang dimiliki benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap. Energi potensial benda tidak diperhitungkan karena kedua benda bergerak dalam satu bidang datar. Nah, berikut ini rumus yang digunakan saat tumbukan lenting sempurna. F1 dikurang F2 sama dengan minus F1 aksen dikurang V2 aksen, atau V1 aksen dikurang V2 aksen sama dengan V2 dikurang V1. E sama dengan V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2. Dengan syarat E sama dengan 1. Sini ada keterangannya. E merupakan koefisien restitusi. F1 merupakan kecepatan benda pertama sebelum tumbukan, satuannya meter per second. V2 kecepatan benda kedua sebelum tumbukan. V1 aksen kecepatan benda pertama setelah tumbukan. V2 aksen kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Kecepatan relatif benda sebelum dan sesudah tumbukan besarnya tetap, tetapi arahnya berlawanan. Slide selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Elvina. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. 2. Tumbukan lenting sebagian adalah tumbukan yang disertai terjadinya pengurangan energi kinetik sistem. Pada tumbukan lenting, sebagian hanya berlaku hukum kekekalan momentum dan tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik, karena energi kinetik benda berkurang selama tumbukan. Kedua, walaupun pada jenis tumbukan ini tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik, namun hukum kekekalan momentum tetap berlaku, yaitu dengan rumus M1 dikali V1 plus M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen plus M2 dikali V2 aksen. Dengan keterangan rumus M1 sama dengan massa benda 1 dengan satuan kilogram, M2 sama dengan massa benda 2 dengan satuan kilogram, V1 sama dengan kecepatan benda pertama sebelum tumbukan dengan satuan meter per sekon, V2 sama dengan kecepatan benda kedua sebelum tumbukan dengan satuan meter per sekon, P1 aksen sama dengan kecepatan benda pertama setelah tumbukan dengan satuan meter per sekon, P2 aksen sama dengan kecepatan benda kedua setelah tumbukan dengan satuan meter per sekon. Slide selanjutnya. Koefisien restitusi dari sepasang benda yang bertumbukan didefinisikan sebagai harga negatif dari perbandingan antara kecepatan relatif sesudah tumbukan dengan kecepatan relatif sebelum tumbukan.
Nah, ini contoh gambarnya. Dengan keterangan H1 sama dengan ketinggian bola jatuh dengan satuan M, H2 ketinggian pantulan bola dengan satuan M, V1 sama dengan kecepatan bola sebelum tumbukan dengan satuan meter per sekon, V1 aksen sama dengan kecepatan benda setelah tumbukan dengan satuan meter per sekon. Slide selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Elvina atas presentasinya. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ivan. Kepada Saudara Ivan kami persilakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya melanjutkan presentasi untuk kelompok ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ivan Maulana Bayi Hakim dari kelompok 3B. Saya akan melanjutkan presentasi untuk kelompok 3B. Di sini saya akan menjelaskan nilai koefisien restitusinya, yaitu 0 lebih kecil dari E dan E lebih kecil dari 1. Rumusnya itu adalah E sama dengan V1, V aksen 1 dikurangi V aksen 2 per V1 dikurangi V2. Yang kedua ada E sama dengan akar dari 2G H2 dibagi akar dari 2G H1. Dan yang ketiga adalah E sama dengan akar dari H2 per H1. Untuk keterangannya, E itu melambangkan koefisien restitusi. Koefisien restitusi untuk V1 melambangkan kecepatan benda pertama sebelum tumbukan. Satuannya adalah meter per second, dan V2-nya juga melambangkan kecepatan benda kedua sebelum tumbukan. Untuk V1 aksen sama dengan kecepatan benda pertama setelah tumbukan. Satuannya meter per second. Untuk V2 aksen sama dengan kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Dan untuk H1 dan H2 adalah ketinggian bola jatuh, dan H2-nya adalah ketinggian pantulan bola. Dan untuk lambang G sendiri melambangkan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Mohon di slide selanjutnya, Nabila. Nah, selanjutnya adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Di sini ada gambar mengenai hukum kekekalan momentum, di mana MP dikalikan VP ditambah MB dikalikan VB sama dengan dalam kurung MP ditambah MB tutup kurung dikalikan V aksen. Mengenai keterangannya itu adalah MP itu adalah massa peluru, VP adalah kecepatan peluru sebelum tumbukan, MB adalah massa balok, VB adalah kecepatan balok, dan V aksen adalah kecepatan setelah tumbukan. Untuk kecepatan balok setelah tumbukan yang sama, ada persamaan V aksen 1 sama dengan V aksen 2 sama dengan V aksen. Nah, di mana diketahui V aksen adalah kecepatan setelah tumbukan, V1 aksen adalah kecepatan benda pertama setelah tumbukan, dan V2 aksen adalah kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Untuk kecepatan pelurunya, di kecepatan peluru ini ada rumus VP sama dengan dalam kurung MP ditambahkan MB, tutup kurung, dibagi MP, dan dikalikan V aksen. Mengenai keterangannya, VP itu adalah kecepatan peluru sebelum tumbukan, terus V aksen adalah kecepatan setelah tumbukan. Untuk MP dan MB telah kita ketahui, MP itu adalah massa peluru dan MB adalah massa balok. Boleh selanjutnya. Nah, di sini ada hukum kekekalan energi mekanik dengan rumus V aksen sama dengan dalam kurung MP plus MB dibagi dengan MP, tutup kurung, dikalikan akar dari 2GH.
tutup kurung. Nilai koefisien restitusinya E itu diketahui sama dengan 0 dengan keterangan V aksen kecepatan setelah tumbukan, MP massa peluru, MB massa balok dengan sama satuannya kilogram, dan H adalah ketinggian dengan satuan meter, lambang G dengan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Ivan yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya kita ke pembahasan soal. Soal yang pertama akan saya bahas sendiri. Soal yang pertama, bola tenis masanya 100 gram dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 20 cm tanpa kecepatan awal. Setelah mengenai lantai, bola memantul dengan kecepatan 1 meter per second dan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Perubahan momentum yang dialami bola tersebut adalah diketahui massa benda M sama dengan 100 gram diubah dulu menjadi kilogram dibagi 1000 menjadi hasil 0,1 kilogram. Tingginya juga dikonversi menjadi meter menjadi 0,2 meter. Dan pantulan pertama dengan kecepatan V1 sama dengan 1 meter. Tadi ya berada dan percepatannya juga ada. Langsung ditanyakan perubahan momentum bola. Yang pertama mencari nilai Vt dulu. Vt juga diartikan sama dengan V2 di kasus tersebut. Sehingga menggunakan rumus Vt sama dengan akar 2GH. Masukkan angka-angkanya sehingga didapat akar 4 dan Vt-nya V2-nya sama dengan 2 meter per second. Yang terakhir mencari nilai delta P-nya yaitu perubahan momentum bola tersebut. Dengan rumus M dikali V2 dikurang M dikali V1. 0,1 kali min 2 minus 0,1 kali 1. Dan sehingga hasilnya minus 0,3 Newton second. Soal selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Elvina. Baik, terima kasih Firly. Saya akan melanjutkan pembahasan soal 2. Bola pingpong bermassa 5 gram jatuh bebas dari ketinggian tertentu dengan gravitasi sama dengan 10 ms pangkat min kuadrat. Saat menumbuk lantai, kecepatan bola sama dengan 6 ms pangkat min 1. Dan sesaat setelah menumbuk lantai, bola terpantul ke atas dengan kecepatan 4 ms pangkat min 1. Besar impuls yang bekerja pada bola adalah diketahui massa benda sama dengan 5 gram. Dijadikan kilogram menjadi 0,005 kilogram. Gravitasi sama dengan 10 ms pangkat min 2. Kecepatan awal V0 sama dengan 6 ms pangkat min 1. Kecepatan akhir Vt sama dengan 4 ms pangkat min 1. Ditanya, besar impuls yang bekerja pada bola atau I impuls adalah, jawab, I sama dengan M dikali Vt min V0 sama dengan 0,005 dikali min 4 min 6 sama dengan 0,005 dikali min 10 sama dengan 0,05 ns. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Elvina. Soal nomor 3 selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Nabila. Kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. 3. Bola bermassa 20 gram dilempar dengan kecepatan V1 sama dengan 4 m kali 4 meter per second ke kiri. Setelah membentur tembok, bola memantul dengan kecepatan V2 sama dengan 2 meter per second minus 1 ke kanan. Besar impuls yang dihasilkan adalah diketahui M sama dengan 20 gram, F1 sama dengan 4 m per second.
F2 sama dengan 2 M, 2 meter per detik di -1. Ditanya berapakah besar impuls yang dihasilkan. Penyelesaian. I sama dengan M dalam kurung F2 dikurang F1. Dengan 0,02 kali dalam kurung 2 tambah 4 sama dengan 0,02 dikali 6 sama dengan 0,12 Newton per second. Slide selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Nabila. Untuk soal berikutnya akan dibahas oleh Saudari Kaina. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Firly. Di sini menjelaskan tentang soal nomor 4. Jadi di soal nomor 4 ini ada dua buah benda A dan B. Yang A bermasa 2 kilo, yang B bermasa 4 kilo. Bergerak saling bertumbukan. Jika tumbukan tidak lenting sama sekali, maka kecepatan B setelah tumbukan adalah, yang diketahui di sini adalah massa benda A yaitu 2 kilo, lalu massa benda B 4 kilo. Lalu kecepatan benda A sebelum tumbukan itu atau VA itu 4, dan kecepatan benda B itu sebelum tumbukan -2. Lalu VB menjadi min itu karena benda B bergerak ke arah berlawanan atau negatif. Jadi kalau misalnya ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Boleh dilanjut slide-nya? Boleh lanjut slide-nya? Yang ditanya itu ada kecepatan B setelah tumbukan. Di sini penyelesaiannya adalah untuk mengetahui kecepatan benda B setelah tumbukan, kita menggunakan rumus massa A dikali kecepatan A ditambah massa B dikali kecepatan B sama dengan massa A ditambah massa B sama dengan massa B dikali kecepatan setelah tumbukan. Karena kita sudah mengetahui massa dan kecepatan benda A dan B, maka tinggal kita masukkan aja massa A-nya itu 2, kecepatan A-nya itu 4 ditambah massa B-nya 4, lalu dikali kecepatan B-nya itu -2. Sama dengan massa A 2 ditambah massa B 4. Lalu kita dapatkan dari perhitungan 0 sama dengan 6 kecepatan setelah tumbukan. Lalu kita tinggal terbalik. 0 sama dengan kecepatan setelah tumbukan. Jadi dari perhitungan di atas didapatkan kecepatan B setelah tumbukan itu adalah 0. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Saudara Kaina atas penjelasan soalnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ivan. Ya, kembali lagi dengan saya Ivan Maulana Bayi Hakim. Di sini saya akan melanjutkan contoh soal nomor 5. Dengan soal, sebuah benda bermassa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 10 meter di atas tanah. Benda tersebut kemudian terpantul di lantai sehingga mencapai ketinggian 2,6 meter. Jika G sama dengan 10 meter per second, maka impuls yang bekerja pada benda adalah, diketahuinya masanya itu adalah 2 kg dan tingginya sama dengan 10 meter. Terus juga ada setelah terpantul di lantai mencapai ketinggian 2,6 meter. Yang ditanya adalah impuls yang bekerja pada benda. Kita langsung menjawabnya. VO sama dengan akar dari 2GH. Akar dari 2GH akar dari 2 dikalikan 10 dikalikan 10 sama dengan akar dari 200. Hasilnya adalah 10 akar 2 meter per second. Nah, selanjutnya ada mencari VT. Sama dengan akar dari 2GH sama dengan akar dari
2 dikalikan 10 dikali 2T sama dengan akar dari 50 meter per second sama dengan 5 akar 2 meter per second. Selanjutnya, mencari impuls sama dengan M dalam kurung VT dikurangi VO. M adalah 2 sama dengan M sama dengan 2 dalam kurung minus 5 akar 2 dikalikan minus 10 akar 2 sama dengan 2 dalam kurung minus 15 akar 2. Hasilnya adalah 30 akar 2 NS. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mas Ilvan atas pembahasan soalnya. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang mengerti atau ingin ditanyakan, kami persilakan kepada teman-teman kelas A dan kelas B yang ingin bertanya. Apakah dari teman-teman kelas A dan kelas B ada yang ingin bertanya? Dari teman-teman sekalian, ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, akan kami tutup. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.